terkasih, kita tahu kalau saudara dan saya ini sekarang dikuasai oleh si jahat. Firman Tuhan bilang dunia dikuasai oleh si jahat. Bagaimana kita bisa mengatasi dunia yang jahat ini? Kalau saudara tidak bisa menjaga mulut saudara, perkataan saudara, penglihatan saudara, pikiran saudara, dan hati saudara. Kita semuanya dikuasai oleh si jahat. Si jahat itu seperti ular yang siap mematuk kita tanpa kita sadar. Bukan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa yang mengaum kita tahu, kalau terdengar suaranya aja kita pasti sudah lari. Tapi kalau ular itu begitu liciknya, si iblis begitu liciknya. Saudara, saya mau kasih tahu, ada satu hal yang harus saudara punya, yaitu perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ini yang akan saudara miliki, yang harus saudara punyai untuk menghadapi si jahat. Mari saya ajak saudara untuk datang di dalam Zoom online Persekutuan Doa Katedral. Setiap Selasa kita mau bahas bagaimana perlengkapan senjata Allah ini bekerja untuk melindungi kita dari si jahat ini. Semangat! Saya ajak saudara, jangan lewati. Shalom. Tuhan berkati saudara. Ya, shalom. Yang mendengarkan suara saya tolong lambaikan tangannya. Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita patut berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan hingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Ya, walaupun secara online, tentunya ini akan menjadikan berkat bagi kita semua. Kita percaya Tuhan akan tetap hadir bersama kita pada malam hari ini tentunya. Sebelumnya saya ingin sapa Bapak Ibu semua dengan yel-yel PD kita yang tercinta. Ayo, masih pada ingat kan? PD Katedral, semangat! PD Katedral, Jesus number one. Yes. Ya, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera memulai acara persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita tenangkan hati. Kita berikan hati kita, pikiran, jiwa kita hanya kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puja dan puji syukur kami haturkan hanyalah kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga Engkau selalu memberikan kami kedamaian, sukacita, kesehatan, perlindungan-Mu menyertai dalam segenap aktivitas kami Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa kasih dan perlindungan-Mu akan selalu menyertai kami, sehingga kami terbebas dari segala macam ancaman virus yang mematikan ini Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa kami, baik di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan segala kelalaian kami Tuhan. Kami mohon ampun, sehingga kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Mohon berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami anak-anak-Mu ini. Tuhan yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kami berkat kemurahan-Mu. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Allah Bapa yang penuh kasih,
Biarlah pada malam hari ini kami ingin bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu. Masa depan kami telah Kau rencanakan untuk kami, Tuhan. Hidup kami yang indah telah Kau rencanakan untuk kami, Tuhan. Bersama-sama kita lantunkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah benteng kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Kebaikan-Mu tak berkesudahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu senantiasa tak akan berkesudahan di dalam kehidupan kami tentunya. Biarlah kami terus bersatu hati, kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai memuji nama-Mu, memuji kebaikan-Mu, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini penuh dengan sukacita karena Yesus sungguh baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Yesus baik. Begitu besar kasih Yesus dan Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita terus kita bakar, kita bersatu hati pada malam hari ini. Kita tetap serukan nama Tuhan. Kita serukan nama Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya benteng hidup kami. Berikan sorak-sorai. Mari kita bertepuk tangan. Kita bertepuk tangan atas kebaikan Tuhan. Kita serukan nama Tuhan. Maha besar Tuhanku, maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia,
Yesus nama di atas segala nama. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semakin semangat pada malam hari ini. Amin. Ya, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yes. Tentunya saat ini kita akan mengambil saat teduh di mana kita akan masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam, di mana kami akan menyembah Engkau Tuhan dengan roh, di dalam roh dan kebenaran. Hadirlah bersama kami Tuhan pada malam hari ini. Allah Roh Kudus, jamalah hati kami, hati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih-Mu, hingga kami merasakan sukacita yang sungguh-sungguh teramat dalam. Karena Engkau menyegarkan dan menyejukkan hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jauhlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, tiada
Mayara, Siara Mayara, Rara se, Kiara Rara Marase, Kiara Mayara, Rara se, Kiara Mayara, Kiara Mayara, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu pada malam hari ini. Sungguh kami merasakan sukacita bersama Engkau. Biarlah kasih setia-Mu sungguh kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami juga menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang bisa menjadi teladan bagi sesama, anak-anak-Mu yang penuh kasih, mengasihi siapapun juga Tuhan. Bila pada malam hari ini kami akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Darmawan Rusmin, kiranya Engkau memberikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan kepada Bapak Darmawan Rusmin. Pakailah dia pada malam hari ini, beracaralah Tuhan. Biarlah Kau urapi Pak Darmawan Rusmin dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang menyala-nyala atas Pak Darmawan Rusmin. Biarlah bagian kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, kami duduk diam dan mendengarkan segala firman-firman-Mu. Biarlah kami belajar mengerti semua firman-firman-Mu dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Silakan Om Darmawan. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Oke, kedengaran suara saya jelas? Tolong lambaikan tangan kalau suaranya saya jelas terdengar. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, tadi ketika baru dibuka, kita ngobrol-ngobrol, katanya semua udah pada rindu ya untuk ketemu secara tatap muka. Jelas itu saudaraku, karena mungkin kita sudah terlalu lama ya, diam di rumah, bertemu secara online, apalagi sekarang begitu banyak kembali pandemi COVID yang
menjalar terus saat ini di Bandung. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat-lihat setiap kali ketika pelayanan, banyak orang juga cerita kepada saya, mereka takut, mereka gentar, mereka gemetar, mereka grogi. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya. Kita akan bahas, saudaraku, karena tadi kita lihat film singkat dari Ijul, bahwa dikatakan bahwa dunia ini sekarang kan kita dikuasai oleh si jahat. Ya, dia terus merongrong kehidupan kita. Dia nggak mau kita dekat-dekat dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat, saya akan share bahan saya. Ya. Mungkin sudah terlihat ya. PD Katedral punya program beberapa minggu dari yang lalu, 3 minggu yang lalu sampai nanti 2 minggu depan, mungkin ya. Ada seminar yang mengatakan The Armor of God, perlengkapan senjata Allah. Luar biasa, saudaraku. Karena ketika sekarang kita mau pelayanan, kita nggak bisa tanpa ini semua, tanpa perlengkapan senjata Allah. Hari yang pertama, seminar ini dilaksanakan, waktu itu dibahas mengenai ketopong keselamatan. Ini dibawakan oleh Bro Krismanto. Saya tidak mau mengulang, karena nanti akan menjadi rancu, tapi jelas sekali, saudaraku, ketopong keselamatan sudah dibahas luar biasa pada saat itu. Kemudian di hari yang kedua, seminar yang kedua, baju jirah keadilan, dibahas juga secara luar biasa oleh Sis Cing-Cing. Dan di hari yang ketiga, seminar ini mengenai ikat pinggang kebenaran. Pak Aris membahas ini semua. Dan malam ini kita masuk di dalam satu tema yang berjudul kasut kerelaan memberitakan Injil. Lucu, saudaraku. Kenapa ya kasut yang dibilang? Kasut kerelaan. Padahal kalau kita berbicara soal kasut, dia ada di bawah. Dia nggak bisa menolak apapun juga. Dia selalu siap sedia ketika kapanpun orang yang mau memakai kasut itu mau berjalan. Kita akan lihat, saudaraku. Tapi saya mau katakan dulu, saudaraku, bahwa apa? Dari yang akan dibahas di dalam seminar ini selama mungkin 2 minggu ke depan dari awal tadi, itu tidak bisa kita pakai satu aja. Semuanya harus kita pakai. Bahkan kan waktu di Filipi 6 dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh. Maka ketika kita mau memberitakan Injil, kita bukan hanya memakai kasut kerelaan, tidak, saudaraku. Tapi ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, semuanya kita pakai. Jelas sekali Rasul Paulus mengatakan ini, kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, kasut kerelaan memberitakan Injil. Saya akan bagi dalam beberapa tahap nanti. Pertama saya akan membahas mengenai memberitakan Injil. Ya. Kenapa sih kita harus memberitakan Injil? Ini jelas, saudaraku. Ini adalah mandat. Ini adalah perintah dari Yesus sendiri. Sebelum Yesus bangkit, saudaraku. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Yesus memberikan perintah ini kepada para murid. Ya. Jelas dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Jadi dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ada 3 poin di sini, saudaraku. Kita disuruh pergi ngapain? Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berat nggak? Kalau saya bilang berat banget gitu ya. Di dunia ini berapa banyak bangsa-bangsa. Tapi kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Sudah dijadikan semua bangsa murid, harus kita baptis. Ya. Kita membuat mereka dibaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sesudah itu apa? Kita tidak tinggalkan mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada 3 poin, saudaraku. Jadikan mereka murid, baptislah mereka, dan ajarlah mereka.
Ini adalah perintah Yesus. Ya. Dan berapa banyak orang takut akan masalah ini. Waduh, jangan saya, nggak bisa, dan sebagainya. Saya memberikan tantangan, saudaraku. Memang berat. Kita disuruh diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridku. Rasanya nggak mungkin. Saya nggak bisa ke Afrika. Saya nggak tahu bahasa Afrika seperti apa. Gimana Tuhan? Tantangan kita saat ini bukan jadikanlah semua bangsa muridku, saudaraku. Yuk kita berangkat dari yang lebih kecil. Jadikanlah semua di Indonesia ini semua bangsa muridku. Berani nggak? Saya pikir pun itu masih berat. Betul? Ya. Mari kita turun lagi, saudaraku. Jadikanlah semua orang di Jawa Barat ini muridku. Masih tetap berat, saudaraku. Saya akan turun dan turun dan turun terus, saudaraku. Berani nggak PD Katedral? Jadikanlah semua umat katedral muridku. Loh, umat katedral sudah muridku. Sudah ke gereja setiap hari. Maaf, saudaraku. Orang yang gereja belum tentu menjadi murid Yesus. Saya tidak berbicara ini hanya di katedral, tidak, saudaraku, di semua. Jadikanlah semua di paroki katedral muridku. Kalau masih belum bisa, saudaraku, kita masih punya komunitas yang lebih kecil. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah jadi murid Yesus yang sejati? Nah, inilah, saudaraku, tantangannya. Berat, banyak orang yang ngomong nggak bisa, nggak bisa. Lihat, saudaraku, kalimat terakhir yang Tuhan berikan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak tinggalkan kita, saudaraku. Dia menyertai kita. Buktinya apa? Begitu banyak perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Nanti saya akan sharingkan, saudaraku, bagaimana saya mengalami hal ini. Saya bagaimana mengenakan semuanya dalam kehidupan saya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tadi saya katakan, saudaraku, yuk kita mulai dari yang paling kecil. Keluarga. Keluarga nomor 1, saudaraku. Menjadikan murid dalam keluarga pun sulit. Tantangannya begitu besar. Lalu begitu banyak orang mengatakan, ngapain? Ini bukan tugas kita. Itu tugasnya pastor, itu tugasnya uskup, itu tugasnya paus. Tidak, saudaraku. Konsili Vatikan kedua, khususnya Decret Apostolicam Actuositatem, dekret kerasulan awam mengatakan apa? Awam harus bergerak. Kerasulan awam bergerak mewartakan. Ya. Kegiatan merasul di sini yang dibicarakan dalam dekret tersebut adalah kegiatan kerasulan kaum awam. Jadi saudara dan saya juga diperintahkan punya kewajiban untuk merasul. Menjelaskan Konsili Vatikan ini adalah hakikat sifat kemajuban kerasulan, asas kerasulan awam, dan petunjuk pastoral bagi kerasulan awam. Nah, sini, saudaraku. Jadi bukan hanya tugas pastor, bukan hanya tugas hierarki gereja, tidak. Tapi ini adalah tugas kita untuk mewartakan kabar sukacita. Pergi, go. Para murid pada waktu disuruh pergi, saudaraku, mereka pergi berdua-dua. Banyak orang ketika kursus evangelisasi pribadi dilaksanakan di paroki-paroki, di persekutuan doa. Banyak orang juga mengatakan, buat apa aku ikut itu? Aku bukan pekerjaanku di situ. No, saudaraku, tidak. Hari ini kita mau belajar malam ini, saudaraku. Bahwa Tuhan sudah memberikan satu perintah, pergilah, baptislah mereka dan ajarilah mereka. Dan ini adalah tugas kita. Kita nggak bisa menolak tugas ini, saudaraku. Maka di dalam gereja ataupun di dalam persekutuan doa, seringkali ada beberapa seminar yang namanya pemuridan. Ya. Apa itu artinya, saudaraku? Pemuridan merupakan sebuah proses perubahan yang bertahap. Perubahan tidak bisa instan, saudaraku. Seseorang berbalik 180 derajat tidak bisa instan. Dia mengalami satu proses. Jadi pemuridan adalah suatu proses perubahan yang membawa mereka yang jauh dari Kristus untuk mendekat kepadanya, dan pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Inilah tugas kita, saudaraku. Kita membawa mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kembali untuk mengenal Tuhan. Yang tadinya menjauh daripada Tuhan, ditarik kembali untuk mendekat kepada Tuhan. Go, saudaraku. Dan tadi saya mengatakan, berapa banyak orang menyerah. Saya give up. Saya nggak bisa apa-apa.
Doa aja saya nggak bisa. Itu ciri khas sekali saudaraku ketika, ayo kamu berdoa, oh ya jangan saya, jangan saya, jangan saya. Doa aja nggak bisa. Saya ngomong aja di depan grogi. Gimana saya harus mewartakan kabar sukacita? Nah inilah yang tadi kita harus punya saudaraku. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang tadi kita baca yang terakhir. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang kita pegang, saudaraku. Memberitakan kabar sukacita itu adalah tugas kita dan jangan takut. Jangan takut. Tadi saya katakan ke-6 ataupun 7 ya, bisa dikatakan dengan doa. Ini yang harus kita pakai semua. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena saya membayangkan gitu ya. Orang lagi mau perang, cuman pakai ketopongnya doang gitu. Sementara musuh kita pakai perlengkapan lengkap. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kita pasti akan kalah. Atau mungkin hanya pakai 2 deh. Kita pakai baju jirah, kita pakai ketopong. Ini kita nggak pakai apa namanya itu yang perisai itu. Ya, kita nggak pakai kasut. Loh, bisa nggak? Nggak mungkin, saudaraku. Perang, musuh punya perlengkapan. Apalagi tadi dikatakan apa? Wih, kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dia yang selalu merongrong kehidupan kita. Ini yang sering kali manusia lemah. Manusia seringkali tergoda ketika mengatakan ada satu bisikan, jangan ikut Yesus, ikut aku aja lebih nyaman. Ya. Menyerah dan menyerah, saudaraku. Nah, di dalam khususnya, ini tadi dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus sangat luar biasa mengatakan ini, saudaraku. Untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Dan khususnya untuk pewartaan kitab suci ataupun kabar sukacita. Di sini dikatakan apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Menarik, saudaraku, ketika saya merenungkan kata-kata ini. Kakimu berkasutkan kerelaan. Ya, Tuhan, saya bilang, betul juga ya. Kalau kita nggak rela mewartakan kabar sukacita, kalau kita bersungut-sungut mewartakan kabar sukacita, apa yang kita kabarkan, saudaraku? Ya, nggak bisa. Kita harus punya satu kerelaan. Nanti kita akan bahas, saudaraku. Dan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Injil, damai sejahtera. Berapa banyak orang mewartakan Injil, tapi tidak membawa damai sejahtera dalam kehidupan orang-orang? Banyak, saudaraku. Ini terjadi. Dulu, waktu saya kuliah, saya pernah mengalami hal yang ini, saudaraku. Berapa banyak teman-teman saya selalu mengatakan, ayo ikut Yesus, saya ikut Yesus tuh harus begini, harus begitu. Kamu nggak boleh begitu, nanti dosa dan sebagainya. Buat saya pribadi pada saat itu tidak membawa damai sejahtera. Bukan itu maksudnya. Memberitakan Injil damai sejahtera. Kita mewartakan kabar sukacita. Siapa itu Yesus yang membawa kedamaian dalam kehidupan ini? Nah, ini adalah tugas kita, saudaraku, yang menjadi kehidupan seorang murid-murid Yesus membawa kabar sukacita. Nah, saya akan bahas sekarang mengenai kasut, saudaraku. Kasut adalah alas kaki. Sejak zaman dulu, zaman Romawi, saya melihat di YouTube ataupun di Google, saya cari-cari, adakah kasut pada zaman itu? Ternyata ada, saudaraku. Ya, kasut digambarkan seperti ini, dan ini dikatakan sangat penting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Kenapa? Ya, kita bisa bayangkan, zaman dulu belum ada jalanan hot mix, belum ada jalanan aspal, masih batu-batu. Bayangkan berjalan tanpa alas kaki. Sakitnya luar biasa. Di gurun pasir mungkin, yang begitu panas, jalan tanpa alas kaki. Maka di situ dikatakan bahwa pada saat itu, sepatu atau alas kaki atau kasut ini dikatakan merupakan sangat penting. Dan bahannya pada waktu itu berbeda-beda. Ini saya gabungkan dengan bahan yang pada saat ini ya. Tentunya zaman dulu belum ada karet. Zaman dulu katanya ada bisa sepatu ini atau kasut ini terbuat dari kulit. Dulu tidak ada imitasi. Bisa dari jerami, bisa dan sebagainya. Bahkan ada hiasan-hiasan. Payet, tali, emas, dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kasut ini dipakai untuk kenyamanan dan keindahan. Samping untuk proteksi tadi, bahwa kalau kita berjalan di
pasir, berjalan di batu, itu akan sakit. Ya. Nah, keadaan ini yang mengatakan bahwa kasut ini luar biasa sangat penting. Sehingga pada saat itu pun dibuat sedemikian rupa dari bahan-bahan yang memberikan satu kenyamanan dan keindahan. Keindahan kalau saya lihat di Kidung Agung bab 7 ayat 1 ya, itu ada sangat luar biasa puisi atau syair atau apapun. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Nah, di situ dikatakan kan jelas bahwa kelihatannya sandal-sandal itu bagus. Jadi betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Ini mau hanya menandakan saja bahwa sandal ataupun kasut itu sangat diperhatikan pada saat itu. Ya. Nah, oke saudaraku, sekarang kita mau melihat kasut atau sepatu pada saat ini, sendal pada saat ini. Pernah nggak kasut ini protes? Pernah nggak kita melihat, waduh, memang kasut nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tapi secara logika saudaraku, nggak pernah dia pakai protes. Kemanapun kita mau pakai dia selalu ikut. Ikut dari si pemilik sepatu ini. Dan dia dipakai di bawah, saudaraku. Dipakai di bawah, nginjek apapun dia rela. Ya. Nginjek kotoran, nginjek tanah, nginjek pasir, nginjek becek-becek, dan sebagainya. Ya, dia nggak pernah protes. Dan dia siap dipakai kapanpun. Ketika yang punya sepatu memasukkan kakinya ke sepatu, dia siap untuk pergi bersama dengan pemilik sepatu itu. Ya, jadi ada 3, saudaraku. Karakter dari sepatu. Dia tidak pernah protes. Dia dipakai di bawah dan dia siap dipakai. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Sebagai seorang pembawa kabar baik, sebagai seorang evangelizer, seorang pewarta, ya, seorang awam juga yang harus melaksanakan kabar sukacita ini, kita nggak bisa protes. Dipakai di bawah apa artinya nanti kita akan bahas, saudaraku. Dan kita siap dipakai dimanapun juga. Kapanpun diutus, saudaraku. Kita harus siap. Nah, ini tugas kita, saudaraku. Kalau kita contoh teladan dari kasut tadi. Ya. Dan berapa banyak ini terjadi di dalam kehidupan kita. Lah, kita selalu protes. Ya. Nggak bisa, saudaraku. Kita adalah murid dan kewajiban yang sama. Entah itu dia sepatunya bermerek mahal, ya. Entah itu sendal jepit, entah itu yang di Afrika orang-orang kesulitan dia pakai dari botol bekas air mineral, dia injek, dia masukkan bekas sendal jepit, ya. Dia nggak pernah protes. Dia siap kapanpun dipakai oleh pemiliknya. Demikian juga dengan kita, ya. Kita harus siap, saudaraku. Kita diutus dan mewartakan kabar sukacita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tuhan, aku tunduk. Berapa banyak orang menyerah. Jangan Tuhan, tidak. Saya ingatkan kembali statement di Matius 28, ayat 20 yang terakhir tadi, saudaraku. Ya. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudaraku, saya akan sharingkan bagaimana saya pun nggak bisa apa-apa. Ketika Tuhan mengutus saya, ketika Tuhan pergi, katakanlah pergi ke sana, Darmawan, kamu pergi, saya pergi. Maaf kalau saya cerita ini bukan mengagungkan saya pribadi, tidak. Saya ingin memberikan satu contoh, saudaraku. Bahwa kalau kita pergi, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah merasa kalah. Kita selalu dimenangkan dan kita selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Suatu hari saya diminta tugas di luar kota. Biasanya ketika saya pergi ke luar kota, saya paling malas bawa laptop, saudaraku. Jadi bahan-bahan yang saya harus berikan pada saat itu saya kirim via email. Saya tanya dulu kepada panitia di sana, di sana pakai laptop nggak? Pakai. Siapa multimedianya? Katakan si A, udah saya kirim dulu, minta emailnya, minta teleponnya dan sebagainya. Saya kirim, saudaraku. Jadi saya pikir saya nggak mau bawa laptop. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi saya juga nggak bisa hanya mengandalkan seperti itu. Ketika saya sudah kirim file bahan saya juga copy di flash disk. Bahkan saya bawa flash disk 2, saudaraku. Dengan
kopian yang sama. Itu sebagai cadangan. Tapi entah kenapa, saudaraku, ketika mungkin 2 hari sebelum saya berangkat, Roh Kudus berkarya. Tuhan mengatakan dalam hati saya, kamu bawa laptop. Kamu bawa laptop. Saya bilang, Tuhan malas, Tuhan berat. Ntar mesti dimasukin di cabin, ntar mesti dimasukin di bagasi dan sebagainya. Kalau hilang gimana dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak alasan. Tapi suara itu semakin keras. Kamu bawa laptop. Akhirnya saya menyerah, saudaraku, saudara, saya bawa laptop. Saya bawa laptop, kemudian saya sampai di tempat. Biasanya ketika saya sampai di tempat, itu saya langsung dibawa ke lokasi tempat kami akan melaksanakan pelayanan itu, saudaraku. Tapi tiba-tiba waktu masih di mobil, Pak, kita nggak makan dulu ya, kita nggak sarapan dulu, kita langsung ke gereja. Loh, kok ke gereja? Bukankah tempat retretnya di sana? Oh, kok Bapak nggak dikasih tahu ya? Nanti Pak, ke tempat retretnya nanti, karena Bapak kan kebagiannya sore, Bapak tuh harusnya sekarang memberikan pembekalan di tim dulu Pak, 2 session katanya. Waduh, kok saya nggak dikasih tahu? Lalu dia telepon ke panitia, tanyakan bagaimana, ternyata betul, saudaraku. Saya harus memberikan sesi 2, tapi saya nggak dikasih tahu. Ternyata ada miskomunikasi di dalam panitia dengan kami dari tim Bandung, saudaraku. Lihat, saudaraku. Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kenakanlah perlengkapan semua senjata Allah. Saya mengatakan dalam diri Tuhan, saya mengatakan kasut kerelaan saya pegang. Saya bersedia, Tuhan, perlengkapi saya. Tuhan, bawa laptop, katakan dalam kehidupan saya. Kenapa? Bahan untuk sesi itu ada di dalam laptop saya, saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Perlengkapan senjata Allah kita pakai. Tuhan pasti sertai kapanpun Anda diutus dimanapun juga. Tugas perutusan kita harus siap sedia, saudaraku. Saya percaya di rumah Anda masing-masing pasti punya lebih dari 1 sepatu. Pasti punya lebih dari 1 sepatu. Mungkin Anda punya sepatu olahraga, mungkin Anda punya sepatu untuk ke kantor, untuk pergi kemana, atau punya sendal. Ya. Dan ketika Anda mau pakai yang manapun, saudaraku, ya, itu bebas merdeka, dan sepatu itu nggak bisa protes yang tadi. Demikian juga dengan tugas perutusan kita, saudaraku. Tugas perutusan yang dilimpahkan kepada saudara dan saya, ayo kita laksanakan. Kita nggak bisa milih-milih. Ya. Ketika kita sudah diminta untuk pergi ke sana, go, yuk kita laksanakan. Contohnya para murid. Ya. Para murid pertama ketika Yesus memanggil murid yang pertama, pada waktu dipanggil Simon Petrus dan Andreas, dikatakan apa? Hayo ikut aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan Andreas? Dia meninggalkan jalannya dan ikut Yesus. Demikian juga dengan murid yang kedua, Yakobus. Dan siapa? Yohanes. Pada waktu itu ada bapaknya juga, saudaraku, Zebedius. Ya. Ketika Yesus mengatakan, ayo ikut aku, dia langsung meninggalkan jalannya dan meninggalkan ayahnya. Berarti bukan kita harus meninggalkan orang tua kita, saudaraku, itu hatinya berbeda. Tapi apa? Yuk kita segera pergi ketika kita diutus kemanapun saja, ya. Nah, tadi adalah dipakai di bawah, saudaraku. Dipakai di bawah, artinya apa? Kerendahan hati. Ya. Seorang pembawa kabar sukacita harus punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kerendahan hati, nggak pernah sombong. Berapa banyak ketika orang mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil, membawa predikat dia. Ya, saya pernah, saudaraku, mengalami curhat dari seseorang yang mengatakan bahwa apa? Waduh, Pak, saya didatangi orang itu nggak suka tuh. Dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Oke, nah inilah saudaraku. Ya, kerendahan hati, saudaraku. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, sepatu itu ada di bawah. Dan ketika orang mau memakai sepatu ini, saudaraku, dia harus menunduk, betul tidak? Ya, artinya ada satu kerendahan hati yang luar biasa. Kalau kita mau go, kita mau pergi, yuk
kita tunduk, kita buang segala predikat kita. Jauhkan itu semua, saudaraku. Semuanya sama. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Nah, Anda mungkin ingat Markus bab 30 ya. Bab 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, nggak ada lagi yang tersisa. Dan kasihilah manusia, saudaraku, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kalau kita mau pergi mengasihi orang lain, kalau kita nggak mau dimarahin, jangan marahin orang. Kalau kita nggak mau disombongin, jangan nyombongin diri, saudaraku. Give, semuanya kita berikan dengan kerendahan hati. Mari kita lihat film ini dulu sebentar, saudaraku. Film yang sangat luar biasa, menunjukkan kerendahan hati dan juga menunjukkan memberikan seluruhnya dalam kehidupan dia. Ya, mohon sebentar, saudaraku, kelihatannya PowerPoint saya tertutup ini. Sayang sekali ya, filmnya belum habis kita lihat. Film ini mau bercerita bahwa ketika tadi ada anak kecil tadi memakai sepatu yang sangat bagus, ya, dia pergi naik kereta api, tetapi ketika kereta api itu dia sudah naik di kereta, tapi ternyata sepatunya lepas satu, saudaraku. Ya. Dan yang terjadi pada saat itu, kereta itu berjalan. Kereta tidak bisa menunggu. Sehingga anak ini kehilangan satu sepatunya. Tadi ada satu anak kecil kembali yang sepatunya jelek sekali, saudaraku.
ya. Kemudian pada saat itu dia melihat ada anak kecil tadi yang memakai sepatu yang begitu bagus. Dan dia melihat pada waktu itu bahwa sepatunya itu jatuh. Dan dia berusaha untuk mengambil sepatu itu, saudaraku. Dan dia mengambil sepatu itu, kemudian dia berlari mengejar kereta itu untuk memberikan sepatu itu kepada anak ini. Tapi yang terjadi nggak bisa. Karena kereta api itu berjalan dengan begitu cepat. Sehingga begitu tahu dia udah nggak bisa, sepatu dilempar, tetap aja nggak bisa mengenai gerbong kereta itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Lihat, tadi anak yang punya sepatu bagus ini sangat menyayangi sepatu itu. Ya, berjalan sedikit aja dilap, berjalan sedikit dilap, duduk dilap. Begitu sayangnya kepada sepatu itu. Tapi ketika sepatu itu jatuh sebelah dan dia berjalan, saudaraku, apa yang dilakukan oleh anak ini? Yang dilakukan oleh anak ini adalah apa? Dia membuka sepatu yang sebelahnya, dia lemparkan kepada anak yang tidak punya sepatu ini. Ya, maknanya luar biasa, saudaraku. Walaupun apa, kita pergi penginjilan ini susah, saudaraku. Kita mau pergi mewartakan kabar sukacita ini, waduh, tantangannya begitu besar. Tapi tetap kita harus punya kerelaan tadi. Anak ini yang punya sepatu bagus merelakan, ya, merelakan sepatunya untuk diberikan kepada anak yang tadi nggak punya sepatu. Ya, ada satu pengorbanan. Maka kalau kita lihat kasut, ya, yang begitu banyak mungkin di rumah, dia siap sedia menunggu untuk dipakai oleh tuannya. Dan kita pun sama, saudaraku. Kita jangan berusaha untuk give up ketika kita mau pergi pelayanan. Ya, kita siap sedia. Tadi baju dari Ijul udah ada tulisannya, never give up. Ya. Kita jangan pernah menyerah. Siap. Karena apa? Lihat, saudaraku. Sepatu sebagus apapun, atau sepatu sejelek apapun, ya, dipakainya di mana? Terserah. Orang di jalan dibecek-becek, orang di jalan kerikil, orang berjalan dimanapun, dia harus berjalan. Dia tidak pernah menyerah. Ya. Dan inilah yang harus kita punya, saudaraku. Kasut pemberitaan Injil yang membawa damai sejahtera. Kita mau mewartakan kabar sukacita karena adalah perintah daripada Tuhan, dan kita mengenakan semuanya perlengkapan senjata Allah, pantang menyerah. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan apa, saudaraku? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa, saudaraku. Baik atau tidak baik waktunya. Dimanapun, kapanpun kita harus mewartakan kabar sukacita. Walaupun tadi dikatakan di sini adalah baik atau tidak baik waktunya. Saya sejak ikut kursus evangelisasi pribadi, ya, sangat tergelitik ketika tidak mewartakan siapa itu Tuhan. Ya. Satu hari saya ada di satu tempat, kemudian ketika saya duduk-duduk, tiba-tiba ada satu orang datang, saudaraku. Dia ada satu orang datang dengan pakaian yang ketat, badannya besar, badannya bertato, waduh, pokoknya sangar deh. Ketika pertama kali saya melihat orang itu, saya bilang preman ini. Ya, saya bilang preman. Dan betul saja, saudaraku, ketika dia duduk di sebelah saya, waduh, hati ini udah deg-degan. Waduh, ngapain dia duduk di sebelah saya, gitu kan? Nah, tapi yang namanya tadi, yang sudah ikut kursus evangelisasi itu rasanya menggelitik sekali kalau nggak ngobrol, kalau nggak nanya-nanya gitu ya. Pada waktu itu saya tanya, kebetulan kepada dia saya yang memulai pembicaraan terlebih dahulu. Pak, lagi nunggu siapa? Karena kami semua menunggu pada saat itu. Dia katakan, saya lagi nunggu anak saya. Oh, sakit Pak. Ya, karena waktu itu kami ada di sebuah rumah sakit. Ya, ya sakit, dia bilang. Lalu ya kita mulai ngobrol. Di situ karena temanya adalah sakit, kami mulai ngobrol mengenai penyakit. Tapi saya sangat tergelitik, saudaraku, untuk melihat siapa dia. Ya. Saya mulai mengatakan, karena tatonya banyak. Pak, ditato sakit enggak? Oh, dia katakan tidak. Lalu dia bercerita, saudaraku. Saya hanya bergurau kepada dia pada waktu itu. Waduh, Pak, tatonya banyak. Kayak preman ya. Saya sambil guyon, saudaraku. Ya, artinya tidak semua orang bertato preman ya. Saya tidak konotasi, saya tidak ke sana.
Kayak begitulah. Nah, iya saya memang preman, dia bilang. Ya, saya memang preman. Lalu kami bercerita di situ, saudaraku. Kami bercerita, dan akhirnya sampailah kepada saya memartakan siapa itu junjungan saya. Ya. Nah, lihat saudaraku, tempat yang kita pergi bukan tempat yang nyaman. Maka siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Cuma itu yang tadi saya katakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita belum beres, saudaraku, seminar ini baru yang keempat. Nanti ada 2 lagi, 2 minggu ke depan, ya kita akan dengar apa lagi yang harus kita lakukan. Karena apa? Ketika mengajak orang ikut Yesus, kita harus punya kerelaan yang tadi saya katakan. Kita nggak bisa predikat kita dibawa-bawa. Ya. Ada banyak orang mengatakan, wih, saya pergi, saya prodiakon, saya ketua wilayah, saya ketua DPP, saya koordinator PD, saya koordinator ini, itu. Berapa banyak orang menyombongkan diri? Yang mau saya ingatkan apa, saudaraku? Di mata Tuhan, kita adalah sama. Ketika kita mengajak, follow me, kita adalah sama di mata Tuhan. Harta bukan menjadi salah satu tolak ukur. Semua sama, saudaraku, kita ciptaan Tuhan. Nggak ada artinya. Coba lihat sekarang, saudaraku. Berapa banyak orang mengagungkan harta pada saat itu, tetapi pada saat ini, COVID ini berlangsung, saudaraku. Banyak orang mengatakan, harta sekarang tidak ada gunanya. Ketika dia kena sakit, hancur semuanya. Banyak orang mengatakan itu, saudaraku. Maka follow me, Tuhan katakan, ayo ikut saya, ikut saya. Kita ikut seperti Simon Petrus, kita ikut seperti Andreas, meninggalkan semuanya dengan kerelaan. Tugas kita begitu besar, saudaraku. Tapi saya mau katakan kembali, yuk jangan jauh-jauh. Kita nggak bisa melakukan itu semua. Ya. Mulailah dengan keluarga kita. Mulailah dengan paroki kita. Benahi paroki kita. Berapa banyak sama dalam paroki-paroki. Orang bukan mengenal Yesus. Ke gereja hanya sebagai sebuah kewajiban. Saudaraku yang terkasih, ini saja yang kita bahas pada malam hari ini. Karena kerelaan kita pegang ya dalam kehidupan evangelisasi kita gunakan kasut kerelaan untuk memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Tugas kita belum selesai. Jangan mengatakan ini adalah tugas paroki, tugas pastor, tidak. Awam bergerak, evangelisasi bergerak. Biarlah berkat kita selalu melimpah dalam kehidupan saudara-saudara kita. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Om Darmawan Rusmin. Kiranya pengajaran juga firman pada malam hari ini sungguh memberkati kami semua. Bapak Ibu terkasih, siapa yang malam hari ini merasa terberkati, lambaikan tangannya. Ya, tentunya kita semua merasakan berkat dari Tuhan ya pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kasih, ya, memberikan persembahan untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mencatat nomor rekening yang akan ditampilkan di share screen sambil ya ini ada persembahan kasih ya dengan nomor yang tercatat di sini. Mari kita nyanyi, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan
inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagai kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita minggu depan, kita masih di dalam rangkaian seminar, yaitu minggu depan dengan tema Pedang Roh yang akan dibawakan oleh Ibu Novianti Sukita ya, pada tanggal 21 Juli 2020 seperti biasa ya, PD online pukul 19 sampai 21.00 ya. Untuk room sudah dibuka pada pukul 18.30. Selanjutnya, boleh Sispu ya, share screen-nya. Ya, setiap hari Jumat, ya PD kita memang mengadakan Rosario Pembebasan ya. Tentunya kami semua mengajak Bapak Ibu untuk hadir pada hari Jumat, ya, setiap hari Jumat, ya. Nanti kita akan laksanakan pada tanggal 17 Juli, pukul 18.00, ya. Open room jam 17.30. Mari Bapak Ibu hadir. Ya, kita percaya dengan doa rosario itu akan sungguh mendekatkan kita kepada Tuhan, karena Bunda Maria adalah Bunda Kristus yang tentunya sungguh akan menyampaikan segala wujud permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Selanjutnya, akan diadakan persekutuan doa online gabungan Dekanat Timur yang akan dilaksanakan besok ya, hari Rabu, dengan tema peran Roh Kudus. Ya, peran Roh Kudus di saat-saat seperti ini. Pembicaranya adalah Bro Timotius, ya, Bro Timi ya. Maka dipanggil Bro Timi. Besok tanggal 15 pukul 18.30. Bisa dicatat di sini ada meeting ID-nya dan passwordnya. Hadir Bapak Ibu, kita bersekutu kembali bersama PD online gabungan Dekanat Timur. Selanjutnya via ya, kita ada pendalaman Alkitab online ya. Ini dari gabungan Dekanat Bandung Timur juga, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2020 ya. Jadi minggu depan ya, pukul 18.30 ya. Open room jam 18.00 ya. Tentunya kita diajak untuk semakin mengerti firman-firman Tuhan di dalam kitab suci ya, supaya kita semakin mengerti dan semakin menggali firman-firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Via. Oke. Saya juga mengucapkan ya selamat datang di PD Katedral ya bagi umat-umat yang baru hadir ya pada malam hari ini. Saya lihat di sini